Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Agusti, NIM 18060012. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Hari Putra Putra, yaitu tugas praktek kewirausahaan. Di sini ada 8 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada teori kewirausahaan, yang kedua ada unsur-unsur kewirausahaan, yang ketiga ada ciri-ciri wirausaha, yang keempat peran wirausaha, yang kelima ada etika berwirausaha, yang keenam ada sikap wirausaha, yang ketujuh jenis-jenis usaha, yang kedelapan profil wirausaha sukses. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu arti kewirausahaan. Wirausaha secara umum terdiri dari dua kata, yaitu wira yang berarti berjuang dan berani, sedangkan usaha yang berarti bekerja. Ketika seseorang ingin menjadi pengusaha, menurut advokasi, selalu melibatkan dua unsur, yaitu peluang dan bagaimana cara menanggapi peluang. Masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu teori kewirausahaan. Teori ekonomi di sini memandang wirausaha lahir disebabkan karena adanya peluang. Menganggap masa depan masih belum ada kepastian. Maka dari itu, tumbuh rasa memaksimalkan peluang dan melahirkan berbagai inovasi. Teori sosiologi lebih membahas tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial di suatu masyarakat. Perlu adanya kepekaan sosial agar mengetahui peluang yang tepat di lingkungan sekitar, dengan hasil analisis menggunakan kepekaan sosial. Ada teori psikologi. Teori ini lebih menekankan pada keinginan individu yang melatar belakangi untuk berwirausaha. Apabila sejak kecil sudah ditanamkan untuk berprestasi, maka seorang tersebut lebih berani dalam mengambil peluang usaha yang diperoleh. Terakhir ada teori perilaku. Di sini seseorang wirausaha harus memiliki kecakapan mengatur keuangan dengan teliti, memasarkan produk, membangun jaringan dan kepribadian yang pandai bergaul dan memajukan usaha. Yang kedua ada unsur-unsur kewirausahaan. Yang pertama ada daya pikir. Tingkat penalaran atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang dicirikan oleh daya pikir, pengetahuan, kepandaian, intelektual, atau unsur kognisi. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Bahkan kemampuan ini pula yang membedakan daya kreativitas seseorang maupun bangsa yang menyebabkan perbedaan kemakmuran dan kejayaan bangsa. Yang kedua ada keterampilan. Keterampilan merupakan tindakan raga terutama tangan dan kaki untuk melaksanakan sesuatu kerja, dan dari kerja tersebut baru akan terwujud hasil atau karya. Berbagai macam hasil atau karya telah lahir dari orang-orang yang mempunyai keterampilan sebagaimana halnya pengetahuan dan yang dapat kita tingkatkan. Yang ketiga ada sikap atau mental. Seseorang mungkin saja mempunyai otak yang cerdas dan keterampilan yang tinggi. Namun jika ia malas, lamban, dan tidak mempunyai keberanian, dan apalagi ceroboh, tentu itu tidak menjamin untuk sukses. Sukses dapat dipakai jika pemikiran, keterampilan, dan sikap mental maju digabungkan. Sikap mental maju ini meliputi keteladanan, keluhuran, keberanian, penuh tanggung jawab, jujur, berjiwa besar, dan mandiri. Yang keempat ada intuisi. Daya intuisi adalah daya ramal yang dikenal juga dengan feeling seseorang yang sulit digambarkan, apakah itu hasil pemikiran atau khayalan. Jika seorang merasakan bahwa apa yang akan dilakukan itu benar dan akan membawa keuntungan, maka sering apa yang semula hanya dirasakan itu kemudian setelah diperjuangkan terbukti benar adanya. Di sini ada ciri-ciri wirausaha. Ciri-ciri wirausaha tersebut ada disiplin, kreatif, dan inovatif, memiliki daya komunikasi yang baik, percaya diri, dan berani mengambil risiko. Yang pertama itu disiplin.
Salah satu kunci kesuksesan seseorang wirausaha adalah di sifat disiplinnya. Dengan ini, wirausaha tetap kokoh dalam komitmennya guna mencapai cita-cita dan juga tujuan dari bisnis yang akan dijalankan. Kreatif dan inovatif. Usaha yang baik tentunya harus memiliki jiwa yang kreatif dan juga inovatif yang berguna untuk meningkatkan nilai tambah dari produknya, memecahkan masalah yang ada, dan juga menciptakan peluang yang ada di pasar saat ini. Memiliki gaya komunikasi yang baik. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bisnis ini hubungannya dengan manusia, baik itu dengan investor, dewan komisaris, dewan direksi, para manajer, karyawan, supplier, konsumen, hingga masyarakat. Maka dari itu, seorang wirausaha harus memiliki gaya komunikasi yang baik. Percaya diri. Sifat percaya diri di sini sangat diperlukan bagi seorang wirausaha dalam menghadapi segala halangan dan rintangan yang menerpa bisnisnya. Dengan ini, seorang wirausaha akan tetap kokoh dan tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir yaitu berani mengambil risiko. Yang keempat ada peran wirausaha. Peran wirausaha di sini mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, menambah investasi di dalam negeri, menambah pemasukan sektor pajak, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang kelima ada etika berwirausaha. Cara atau usaha mempertahankan etika bisnis harus dijaga dan dipertahankan. Untuk mempertahankan etika bisnis ini, antara lain harus menciptakan kepercayaan, mengembangkan kode etika, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak perorangan, mengadakan pelatihan dan sosialisasi etika, melakukan audit etika secara periodik, mempertahankan standar etika yang tinggi, menciptakan budaya komunikasi dua arah, menghindari dari perbuatan tercela, melibatkan semua personal karyawan dalam mempertahankan etika. Yang keenam ada sikap wirausaha. Di sini seorang wirausaha itu harus mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, dan berani mengambil resiko. Yang ketujuh ada jenis-jenis usaha. Pertama, perusahaan perseorangan. Maksudnya di sini, sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seseorang saja, pemiliknya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk risiko usahanya. Yang kedua, firma. Firma adalah kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Masing-masing anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, meskipun anggotanya punya kesatuan nama dan menjalankan usahanya. Namun, firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama. Yang ketiga ada CV. Bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang yang hanya memberikan modal tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut. Tanggung jawab yang dipikulnya terbatas pada besarnya modal yang ditanggungan. Yang keempat ada PT atau perseroan terbatas. Di sini, badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari para pemegang saham yang disebut dengan stockholder dengan tanggung jawab yang terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan. Yang kelima ada perseroan atau perseroan terbatas negara. Adalah bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. Umumnya persero ini terdiri dari perusahaan negara yang kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan kepada pihak swasta. Yang keenam ada PD atau perusahaan daerah. Perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau Pemda. Tujuannya di sini
Tujuan didirikannya PD ini adalah untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Yang ketujuh ada forum atau perusahaan negara umum. Forum adalah bentuk perusahaan negara yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain mencari keuntungan, forum ini juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat walaupun modal usaha yang dimiliki oleh pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan untuk membuka penanaman modal kepada pihak swasta. Yang kedelapan ada Perjan atau perusahaan negara jawatan. Perjan adalah perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditunjukkan untuk kesejahteraan umum, namun tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Perjan biasanya memiliki fasilitas-fasilitas negara. Yang kesembilan ada koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerjasama. Koperasi ini bertujuan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah. Yang ke-10 ada yayasan. Umumnya yayasan ini adalah sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan ini bukanlah untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial. Baiklah, di sini yang terakhir ada profil wirausaha sukses. Di sini saya mengambil yaitu Billy Kurniawan. Terkaitnya pencapaian ini, CEO dan founder Kopi Janji Jiwa ini, Billy Kurniawan ini menyebut penghargaan ini didapat karena Janji Jiwa berhasil membuka dan memperluas kedai kopi hingga 700 outlet dalam setahun. Kedai sebanyak 700 itu tersebar di 50 kota besar di Indonesia, termasuk outlet Janji Jiwa XDG Jakarta, Tangerang, dan Bali. Outlet ini hadir agar konsumen bisa berkumpul dan berlama-lama menikmati segelas kopi Janji Jiwa dan Jiwa Toast, yaitu makanan. Baiklah, sekian dulu presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.